Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ila yaumil amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tahsin kita. Kita khususkan untuk malam Sabtu untuk tahsin kembali surat Al-Fatihah. Nah, kita akan mulai baca bersama-sama dulu, kemudian nanti akan tahsin per ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Mudah-mudahan bacaan kita ini menjadikan sebab kita mendapatkan syafaat Al-Quran hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan tahsin Al-Fatihah. Kita akan mengulang dari ta'awud ya, insyaallah dimulai dari ta'awud. Berhubung di Al-Qur'annya tidak ada cetakan a'udzu ya. Kita hanya mungkin ya menggambarkan saja di pikiran kita ada kalimat ta'awud. Kita awali ta'awud dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi. Seperti biasa dalam kalimat ta'awudz ya. Pertama kalimat a'udzu ini ada 2 poin yang perlu diperhatikan. Jangan sampai hamzahnya panjang ya. Kita sering ulang-ulang supaya tidak terjadi kesalahan. Karena di mana kita akan memulai baca Al-Qur'an, di sana kita dianjurkan ta'awudz. Sebagaimana firman Allah, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Sekiranya engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka dianjurkan untuk berta'awudz. Maka kita ingin ya memperhatikan sebenar-benarnya bagaimana melafazkan ta'awudz yang benar ya. Dalam kalimat a'udzu, pertama jangan sampai kita memanjangkan hamzah sehingga membacanya a'udzu billah. Nah, ini kesalahan. Kesalahannya bukan sekedar kesalahan dalam melafazkan saja, tapi ini jauh lebih bahaya adalah maknanya, Pak. Maknanya berubah. Karena ketika kita membacanya a'udzu itu artinya aku berlindung. Ya kalau kita sempurnakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi kalau kita baca hamzahnya panjang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini maknanya berubah. Gara-gara kita memanjangkan hamzah, jadi maknanya apakah aku berlindung? Yang tadinya pernyataan jadi pertanyaan. Ini poin pertama. Jadi jangan sampai kita bacanya a'udzu itu. Kemudian yang kedua, dalam a'udzu itu jangan sampai bacanya auzu. Artinya kurang jelas, Pak. Auzu. Yang benar adalah kita bisa perhatikan dalam kalimat a'udzu itu huruf pertama itu hamzah. Yang kedua ain. Nah, di tenggorokan kita ini ada 6 huruf, Pak. Di tenggorokan kita ada 6 huruf. Di ujung ini 2. Jadi tenggorokan kita ini yang panjang. Jadi tenggorokan kita dibagi 3 tempat.
Masing-masing tempat itu 2. Nah, yang paling ujung ya di dalam ini tempatnya hamzah sama ha. Ya, tempatnya di sini ya. Ada ha sama a itu bergetar. Kalau Bapak silakan. A, ha. Nah, di situ ada getaran, Pak. Ya. Itu tempatnya hamzah sama ha. Kemudian naik ke atas sedikit, Pak. Mungkin tempatnya di bawah jakun. Itu tempatnya ain sama ha kecil. A, ha, a, ha. Nah, Bapak bisa coba sendiri ya. A, ha, a, ha. Nah ini. Nah. Kemudian naik di atas, Pak. Di atas jakun itu ada 2 huruf lagi. Yaitu ghain sama kha. Ya. Gha, kha, gha, kha. Jadi di tenggorokan kita ini ada 6 huruf. Dan dibagi 3. Ujung, tengah, dan atas. Ya. Yang di bawah ini tempatnya hamzah sama a. Hamzah sama ha besar. Kemudian di tengah ain sama ha kecil. Tempatnya mungkin di bawah jakun. Baru di atas jakunnya ya di ujung itu dia ada kha sama ghain. Ya. Nah ketika kita mau baca a'udzu. Di sini ada 2 huruf yang di tenggorokan. Hamzah sama ain. Cuman masalahnya hamzah sama ain walaupun sama-sama dari tenggorokan, tempatnya beda. Hamzah di ujung, ain di tengah. Jadi setelah di sini harus bergeser ke atas, Pak. A'udzu. Silakan, Pak. A'udzu. Bapak silakan masing-masing dicoba. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah ini kalimat a'udzu, Pak ya. Jadi 2 poin. Jangan sampai hamzahnya dipanjangkan. Kedua jangan sampai enggak jelas. A'udzu ini ada sedikit enggak jelas, Pak. A'udzu. Yang benar tuh a'u. Bukan a'udzu. A'udzu enggak. A'udzu. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, minasyaiton, Pak. Sya itu jangan terlalu monyong, Pak ya. Jangan minasyaiton. Bibir ini tempatnya 3 huruf. Wawu, ba sama mim. Wawu, ba, mim. Ma, ba, wa. Nah, ini bibir berperan dengan 3 huruf ini. Wa, ba, ma. 3 huruf. Tapi kalau sya, sin ini, sin besar, memang ada gerakan bibir. Cuman dia nggak dominan. Artinya sekedarnya saja. Jangan sampai a'udzu billahi enggak, Pak. Enggak monyong minash. Sekedarnya saja. Karena bibir ini tempatnya 3. Wawu, ba, ma. Ya, mim, ba sama wawu. Jadi pada kalimat shin besar minasyaiton, ini sya-nya jangan monyong banget. Ya, kalaupun monyong sekedarnya saja, ya. Jadi a'udzu billahi minash, Pak. Bukan minosh. Nah, enggak. Minash sekedarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian huruf to. Syaitan. To, Pak. Bukan, jangan sampai ada to. Bukan, dia bukan to. Enggak ada kayak hamas, Pak. Enggak. To. Nah, ya. Kita akan coba minasyaitonir rajim. Nah, itu huruf to, Pak ya. Jadi jangan sampai ada yang bacanya to minasyaiton. Enggak. Minasyaiton. To. Nah, to gitu. Coba, Pak. To. Nah, seperti itu, Pak. Insyaallah kita perlahan-lahan, Pak. Kalau kita sudah berusaha, tapi pada akhirnya kita nggak bisa misalnya, nggak apa-apa ya, nggak berdosa. Yang penting kita sudah berusaha ya. Karena pada akhirnya kalau kita sudah berusaha dan emang kita nggak bisa misalnya atau nggak maksimal, tetap kita dapat 2 pahala. Ya, ini janji Rasul.
pahala baca Quran, yang kedua pahala kesungguhan atau kesabaran. Nah, jadi jangan sampai putus asa di tengah jalan, kok saya nggak ada perubahan, nggak masalah. Lanjut aja Pak. Allah tuh tidak melihat ke hasilnya, tapi melihat dari prosesnya. Nah, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nirrajim Pak, usahakan nunnya itu kasroh, benar-benar kasroh Pak. Artinya nun di sini jangan sampai, kan kalau kasroh ini Pak, kasroh ini identiknya dengan senyum. Kasroh itu identik dengan senyum. Jangan sampai nun yang di sini kasroh, tapi Bapak malah monyong. Karena monyong itu identiknya domah. Kalau fathah itu identiknya ngebuka. Jadi ini Pak rumus dasarnya Pak. Domah identiknya monyong. U, bu, ju, du itu domah. Jadi yang monyong-monyong identiknya domah. Kalau fathah identiknya nyelang apa? A, ba, enggak ada be, enggak ada. A, ba, ta, ta. Ya kayak gitu Pak. Kalau belajar tajwid jangan malu-malu. Ya. Kalau kasroh identiknya senyum. Bi, di, ri, ji, seperti itu Pak. Nun di sini nunnya kasroh. Jadi benar-benar pastikan nun itu kasroh, itu ada sedikit senyum. Jangan identik domah Pak, jangan monyong. Jadi salah kalau bacanya a'udzubillahi minasyaitonir nir. Bukan Pak, bukan nir. Nir itu Bapak seakan-akan domah itu. Ni di sini syaitoni kasroh. Nir Pak. Nirrajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama Pak. Minasyaitonir rajim. Ya, di nunnya itu Pak, jangan sampai nir, udah nir. Memang setelahnya ro, ya. Kan ro kan hukumnya kalau fathah tebal, ya. Tapi di sini kan nunnya kasroh, ya. Jadi usahakan benar-benar nunnya itu identik dengan senyum, ya. Jangan sampai mentang-mentang ro-nya fathah, ro fathah kan aslinya domah. Karena ro-nya ini tebal, jadi Bapak ke bawah tebal, ke bawah monyong. Nirraj, a'udzubillahi minasyaitonir nir. Nah, salah Pak, niru. Tapi nir Pak. Karena kasroh identiknya senyum. Kalau fathah identiknya terbuka. Kalau domah identiknya dengan monyong. Adapun hukum ro Pak, ini hukum ro agak luas. Nanti insya Allah akan kita bahas, mudah-mudahan di pertemuan depan saya akan lebih detailkan lagi. Karena nirrojim di sini, maksud saya tipis itu kan identik senyum ya. Karena tipis itu kasroh. Yang tipis itu nunnya sebenarnya. Nir. Kalau ro-nya fathah itu sebenarnya tebal sebenarnya. Makanya saya kemarin kan hukum ro itu jangan lihat dulu bacaan. Saya kasih rumus dasarnya dulu. Tapi insya Allah pekan depan kalau kita ada kesempatan kita akan rincikan. Sebenarnya ro di sini memang tebal. Karena hukum dasar ro itu fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ro-nya fathah Pak. Rojim. Cuman karena ro-nya ini sebelumnya ada kasroh nih. Minasyaitoni kasroh. Yang mana kasroh ini identik senyum. Jadi usahakan sebelum baca kasroh senyum dulu. Minasyaitonir. Nir ini Pak. Tapi ro-nya sebenarnya tebal. Ya, cuma nanti kita perincikan. Soalnya hukum ro ini banyak sebenarnya. Tapi kita ngasih yang rumus dasar dulu. Ro itu tebal. Ro itu hukumnya ada dua Pak. Tebal dan tipis. Ro dibaca tebal ketika fathah dan domah. Ini yang dasar dulu Pak ya. Nanti rincinya insya Allah ke depan. Ro itu ketika fathah dan domah itu tebal. Ar-Rahman. Tebal itu identik monyong Pak. Ar-Rahman. Silakan Pak. Nah ini ro-nya tebal. Karena harokatnya fathah. Jadi kalau fathah ini atau domah ini. Domah ro ya. Maksud tafkhim. Tebal itu identik monyong. Dan dia ketika ro-nya fathah dan domah. Contohnya tadi. Ar-Rahman. Tebal. Jadi jangan sampai bacanya seperti senyum. Ar-Rahman. Salah Pak. Karena ro kalau berharokat fathah atau ro berharokat domah ini tebal. Identiknya bacanya lebih ke arah monyong Pak. Jadi Ar-Rahman
bacanya agak monyong. Ar-Rahman. Nah, seperti itu Pak. Kemudian ro dhammah. Rubama, rubama, rubama. Nah, jadi enggak rubama, enggak harus monyong. Rubama, rubama. Nah, ini hukum ro, hukum dasarnya. Tebal itu ketika fathah dan dhammah. Kemudian ro tipis itu ketika kasroh. Kasroh seperti rijal. Nah, di sini jangan sampai bacanya monyong. Rijal, enggak. Di sini ro-nya kasroh. Bacanya tipis. Rijalun, rijalun. Sudah, 1, 2, 3. Rijalun. Seperti itu Pak ya. Ya. Adapun lebih rincinya lagi, ro itu kapan tebal tipisnya, ini ada perinciannya lagi. Insya Allah pekan depan kita perlahan-lahan dulu. Jadi dalam kalimat ta'awud minasyaitoni, kemudian ada ro, usahakan sebelum kita baca ro yang tebal nih, ro, usahakan nunnya itu benar-benar tipis. Ya. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ar-rajim ini hukumnya mad arid lisukun ya. Ya, kalau ada di buku kita, buku panduan kita. Jadi mad arid disukun Bapak. Mad secara bahasa panjang. Arid secara bahasa itu menyodorkan atau menawarkan. Sukun secara bahasa itu tenang. Artinya di mana Bapak mau berhenti, entah itu akhir ayat atau di tengah ayat, kalau berhentinya bertahap itu pelan-pelan, ini ciri-ciri mad arid sukun. Tapi kita tidak mengatakan semua berhenti pasti mad arid sukun, enggak. Soalnya ada ayat yang berhenti tapi enggak tenang, langsung seperti ada, azza, mudda. Nah, ini bukan mad arid sukun. Karena berhentinya seperti dadakan. Ada, izza. Nah, ini bukan mad arid sukun. Mad arid sukun yang berhenti tapi tenang, bertahap. Seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, yang berhentinya lama itu Pak, itu contoh ciri-ciri mad arid sukun Pak. Nah, ketika kita sudah tahu, oh mad arid sukun itu ketika berhenti, namun berhentinya bertahap Pak. Ya, kayak kita kalau berhenti motor kan gak langsung ngerem dadakan Pak, ya perlahan. Nah, kalau kita berhentinya perlahan, kalau kita sudah bisa tahu, oh ini mad arid sukun, berarti kita harus paham bahwa dalam hukum mad arid sukun kita diberi 3 pilihan. Diberi 3 pilihan. Bapak mau ambil 2 harokat boleh. Misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh Pak, 2 harokat. Atau ambil 4. Ar-rajim. Boleh. Atau ngambil yang 6. Ar-rajim. Silahkan. Di sini Bapak mau ambil 2, silahkan. 4 boleh, 6 pun boleh. Cuman ketentuannya ketika kita mulai kan membaca itu diawali dengan ta'awudz ya. Ya. Walaupun ulama berbeda pendapat apakah ta'awudznya harus dijaharkan, disuarakan atau enggak ya. Jadi kita di sini perbedaan ulama. Kalau ada yang menjaharkan artinya membaca dengan keras silahkan. Kalau ada yang baca sir silahkan. Cuman yang perlu kita pahami bahwa mad arid li sukun yang pertama kali kita temui, mad arid li sukun yang pertama kali kita temui ketika kita baca ini akan menentukan ke bawah. Misalnya Bapak baca a'udzunya jahar ya, disuarakan. Berarti mad arid li sukun yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim nih Pak. Kalau Bapak milih 2, maka ke bawahnya harus 2. Kalau 4, ke bawahnya 4. Kalau 6, 6. Enggak boleh dicampur. Contohnya, misalnya contoh dalam sholat lah ya. Karena dalam sholat kan ta'awudz enggak dipakai ya. Dipakai sebenarnya Pak, cuman harus sir ya. Kalau basmalah kan beda-beda ya. Ya, udah kita jelaskan. Kenapa ada imam yang baca basmalah jahar, ada yang enggak ya. Ya sedikit kita singgung. Karena ulama memang sepakat. Ulama sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Ulama enggak ada yang berbeda pendapat. Ulama semuanya sepakat Al-Fatihah 7 ayat. Tapi ulama masih berbeda pendapat. Apakah basmalah termasuk Al-Fatihah atau bukan. Jadi ulama yang meyakini bahwa Al-Fatihah 7 ayat. Ayat pertamanya Al-Fatihah basmalah ya silakan dibaca atau enggak. Ya. Tapi ada ulama yang mengatakan saya meyakini Al-Fatihah 7 ayat. Tapi Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat Al-Fatihah.
Loh, di mana ayat ketujuhnya? Nah, ayat keenamnya dibagi dua, Pak. Jadi hitungannya bagi ulama yang berpendapat bahwa Al-Fatihah 7 ayat, namun basmalah bukan termasuk dari Al-Fatihah, hitungannya seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim, ayat kedua. Malik Yaumiddin, ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keempat. Ihdinas siratal mustaqim, kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini, Pak, keenamnya. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini baru ayat ketujuhnya. Silahkan dirujuk ke kitab tafsir Jalalain, di situ sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa ulama sepakat Al-Fatihah 7 ayat, namun mereka berbeda pendapat. Ayat pertama itu yang mana? Ya. Dari sini kita paham, Pak, bahwa ternyata tidak mengapa ya kalau emang imam tidak baca basmalah. Sebenarnya bukan baca basmalah, Pak. Baca basmalah tapi disirkan. Sir itu adalah rahasia. Sir secara bahasa rahasia. Cuman maksud sir di sini adalah tidak dikeraskan, ya, seperti itu. Saya pribadi baca sebenarnya. Cuman ya itu saya terkadang sir, terkadang jahar, ya. Supaya apa? Supaya ya kita memahami bahwa tidak semua perbedaan ini mengarah perpecahan sebenarnya. Artinya perbedaan itu kalau kita tinjau dari segi ilmu itu ada titik temunya, Pak. Seperti ini ada sebenarnya titik temunya. Mungkin selama ini kita terkadang sensitif kalau misalnya ada suatu imam atau masjid yang gak baca basmalah. Wajar-wajar saya mungkin mengatakan wajar ketika ada orang mengatakan saya ada sedikit kejanggalan kalau imam gak baca basmalah. Wajar karena ulama berpendapat basmalah termasuk dari Al-Fatihah. Ada pendapat dan Al-Fatihah itu rukun, Pak. Al-Fatihah itu rukun. Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Rukun itu artinya sesuatu kalau lupa sekalipun gak sah. Harus didatangkan. Beda kalau Bapak lupa baca ayat selain Al-Fatihah. Bapak misalnya baca surah Al-Kafirun. Ada ayat tengah-tengah hilang. Ruku. Sah, Pak, soalnya. Kalau Bapak gak sengaja. Sah. Beda sama Al-Fatihah. Beda. Al-Fatihah kalau gak sengaja sekalipun ada 2 ayat, 1 ayat hilang. Gak sengaja, gak sah. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini posisinya adalah rukun dalam sholat. Beda sama permasalahan surat yang lain. Nah, tapi kita perlu jelaskan. Nah, sehingga ketika ada orang berpendapat misalnya, wah ini gak baca basmalah, wajar saja sebenarnya ada kejanggalan. Kenapa? Mungkin beliau berpendapat basmalah ini dari Al-Fatihah, sehingga wajib harus baca. Tapi sebenarnya ya masih ada pendapat yang mengatakan basmalah ini bukan dari Al-Fatihah. Dan ini sebenarnya ada ya. Kan kita sering bilang, Pak, ya, Al-Quran itu kan semuanya ada 20 riwayat, Pak. Al-Quran semuanya ada 20 riwayat ya. Ada 20 versi lah bahasa kitanya. Dan di antara 20 riwayat itu ada Al-Quran cetakannya ayat pertamanya bukan basmalah. Waktu kajian 2 minggu lalu saya membawakan Al-Qurannya langsung. Di sana tidak ada kalimat, tidak ada nomor 1 dalam kalimat basmalah Al-Fatihah. Nanti insya Allah pertemuan malam Senin insya Allah saya akan bawakan mushafnya. Nanti saya akan mungkin simpan di sini ya, bagi jemaah yang mau lihat mungkin silahkan ya. Artinya di sini kita paham, Pak. Ternyata Al-Fatihah ulama sepakat 7 ayat. Namun mereka berbeda pendapat apakah basmalah ayat pertama atau enggak. Tapi kita bukan bahas ini. Pembahasan yang kita tinjau adalah misalnya di basmalah dalam salat. Ketika imam memulai salat ya, kan ta'awud ini enggak dibaca, Pak, ya. Enggak dikeraskan, dibaca cuman disir ya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini berarti mad arid disukun pertama, Pak. Nah, Bapak silahkan milih mau ambil 2, mau 4 atau 6. Boleh. Cuman tadi konsekuensinya, syaratnya kalau Bapak ambil 2, ke bawah ambil 2. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini 2 semuanya, Pak. Karena saya mengawali basmalah dengan 2. Atau ambil 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu, Pak. 4. Atau ambil 6 boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu hukumnya. Itu hukum mad arid disukun. Bapak boleh ambil 2 silahkan. Mau 4 silahkan. Mau 6 silahkan. Cuma konsekuensinya kalau sudah menentukan 2 di depan, ke bawahnya harus 2. Kalau 4 harus 4. Kalau 6 harus 6. Kalau dicampur-campur gimana itu hukumnya, Pak? Benar atau salah? Salah sebenarnya. Cuman kesalahan apa ini? Nah, jadi Pak, dalam ilmu tajwid kesalahan ini dibagi 2 ya.
Dalam ilmu tajwid kesalahan dibagi dua. Yang pertama kesalahan jali dalam bahasa Arab. Lahnun jali yang artinya kesalahan nampak. Kesalahan nampak. Yang kedua kesalahan lahnun khafi, kesalahan tersembunyi. Kesalahan nampak yaitu kesalahan yang semua orang tahu itu salah. Alhamdu baca alhamda, alhamdi. An'amta, an'amtu, jelas ini salah. Tapi ada kesalahan namun tidak semua orang tahu ini salah. Hanya orang-orang yang mendalami tajwid yang tahu itu salah. Tapi kesalahan ini lahnun khafi ini tidak artinya tidak berdampak salatnya sah enggak sahnya, enggak berdampak. Contohnya dalam masalah ini. Misalnya ada yang baca alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim 2. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini ada salah enggak, Pak? Ada sebenarnya. Cuman ini kesalahan tersembunyi. Ini kategorinya kesalahan tersembunyi. Enggak semua orang tahu ini salah. Tapi ini salah, ya. Tapi kesalahan di sini tidak berdampak, maksudnya sholatnya enggak sah, ya. Tetap ini sah. Cuman tetap ini salah, ya. Makanya kita mengetahui kesalahan nampak dan tersembunyi, bukan menyepelekan yang tersembunyi, enggak. Tapi supaya kita totalitas dalam membaca Al-Fatihah atau dalam membaca Al-Quran. Nah, tapi pada akhirnya kita harus paham juga, Pak. Tidak semua kesalahan ini menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, seperti itu. Karena seperti misalnya kesalahan di Al-Fatihah sama kesalahan di surat pendek beda, Pak, hukumnya dalam sholat. Kalau kesalahan di Al-Fatihah ini masalah besar. Makanya sebenarnya imam itu, Pak, ada kriterianya. Dan ini sudah diatur dalam hadis Rasul. Ulama sudah membahas dalam masalah fikih. Jadi kriteria imam itu yang paling pertama itu aqra'uhum li kitabillah, ya. Orang yang paling, ya, di tanda kutip paling mahir dalam Al-Quran. Ada yang memahami paling banyak hafalan, ya, tergantung. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang memahami bahwa yang mahir, yang pandai dalam Al-Quran di sini ada yang memahami dengan hafalan banyak. Ada yang mengatakan bukan dari hafalan, tapi cara bacaannya. Yang penting bacanya bagus, ya, walaupun gak 30 juz boleh imam. Kenapa demikian? Ya, ini ketika Rasul sakit, itu yang jadi imam siapa, Pak? Abu Bakar. Tidak ada riwayat yang mengatakan Abu Bakar hafiz Quran. Bahkan lebih seringnya ketika dalam permasalahan Al-Quran yang dipanggil itu Ubay. Sahabat namanya Ubay. Bukan Abu Bakar. Ketika ada murajaah, misalnya, Nabi mau ngulang hafalan, itu bukan sama Abu Bakar. Tapi sama namanya Ubay. Tapi kenapa ketika Nabi sakit justru yang imam Abu Bakar, bukan Ubay. Padahal kalau masalah Quran itu yang dipanggil Ubay. Di sini para ulama mengambil pendapat bahwa ternyata yang didahulukan imam itu bacaannya yang penting bagus, tidak syarat hafal Quran, yang penting dia paham hukum-hukum, khususnya hukum sholat. Ya. Jangan sampai ada orang yang dikedepankan hafalnya 30 juz, bahasanya bagus, tapi dia nggak paham masalah fikih sholat. Karena dalam imam ini, Pak, dalam sholat itu, imam tuh harus tahu fikih sholat. Contohnya, imam di antara fikih imam, ya, fikihnya seorang imam, itu misalnya sholat tarawih atau sholat apapun, kalau ada anak kecil nangis sebenarnya, misalnya sholatnya sholat tarawih, ya, misalnya di daerah atau sholat gerhana, Pak, ya, contohnya gerhana ini kan bacanya panjang, Pak, kayak kemarin kita pernah praktekkan, ya, kita ini baru sejus, Pak, kemarin sejam kita sholat 2 rakaat tapi sejam kemarin sholat gerhana. Tapi di antara fikihnya imam, kalau ada yang nangis itu harus cepat-cepat ruku, ya. Tapi nangis di sini maksudnya bukan nangis, ya kan anak kecil kan ada yang bercanda gitu, Pak. Ya, nangisnya yang benar nangis bisa membutuhkan orang tuanya. Ya. Ini jangan dilamakan, harus cepat-cepat ruku. 1. Contoh lain misalnya, kenapa dalam sholat itu, sebelum sholat itu sunnahnya, imam itu harus lihat dulu, Pak, lihat makmum, meluruskan shaf, sawu sufufakum. Ini sunnahnya ada hikmah, Pak. Kenapa imam sebelum sholat ini sebenarnya imam itu jangan ngadep kiblat lurus. Tapi imam sebelum takbirul ihram disunahkan untuk lihat makmum dulu. 1 untuk meluruskan shaf. Tapi ada maksud lain, Pak. Maksud lain untuk memperhatikan makmum. Makmumnya kira-kira kalau sholat tarawih misalnya atau tahajud. Perhatikan, barangkali ada makmumnya orang tua. Jadi jangan dilamakan. Atau kalau mau sholat zuhur atau sholat apapun itu, perhatikan barangkali ada di antara kita yang memiliki keperluan. Sehingga sholatnya jangan dipanjangkan. Karena pernah terjadi zaman Rasul, itu Mu'az bin Jabal, sholat isya lama. Akhirnya ada 1 orang keluar dari barisan.
sholat sendiri ya. Muaz marah. Akhirnya kata Muaz, kamu munafik. Langsung kata orang itu, saya akan laporkan kamu ke Rasulullah. Disampaikanlah ke Rasulullah. Ternyata Rasul ini membela orang tersebut dan memarahi Muaz. Ya Muaz, afatana anta ya Muaz, afatana anta ya Muaz. Wahai Muaz, apakah engkau mau menyebabkan fitnah? Fitnahnya artinya di sini bukan fitnah bahasa kita Pak ya. Fitnah di sini artinya menyebabkan masalah. Sesungguhnya kalau kamu sholat tuh perhatikan, di belakangmu itu ada orang tua, ada orang yang lemah, lemah di sini orang sakit ya. Ada orang yang tua, ajuz, yang secara fisik udah gak kuat. Dan ada orang yang memerlukan keperluan, masih ada keperluan. Jadi kalau mau sholat, jangan panjang-panjang. Kalau mau sholat panjang itu sholat sendiri, ketika sholat sendiri. Nah, makanya jangan sampai imam tuh ngejar target. Saya pengen semalam ini sejuz Ramadan, tarawih. Tapi nggak perhatikan keadaan makmum. Nah ini sebenarnya harus diperhatikan. Ini diantara fikih imam. Dan diantara fikih imam juga harus paham. Kalau ada kesalahan dalam sholat, misalnya dia lupa tasyahud awal. Ini harus paham, harus ngapain. Jangan sampai makmumnya subhanallah, subhanallah, dianya nggak peka. Nah, karena diantara kefakihan imam, kalau dia melakukan kesalahan, kalau ada kalimat subhanallah, itu harus connect Pak. Itu ada kesalahan berarti, teguran. Karena kalimat subhanallah ketika sholat, kalimat subhanallah dari makmum, itu artinya ada kesalahan di imam. Nah imam harus cepat-cepat mikir apa kesalahannya. Nah, kecuali kalau emang dia nggak tahu ya. Contoh lain, misalnya ketika sholat maghrib. Misalnya imam lupa tasyahud awal. Nah, kalau imamnya baru mau diri Pak, kan seharusnya tasyahud awal. Dia mau diri. Kalau dia sebelum ini Pak, belum tegak, belum lurus, ada teguran subhanallah, ini harus peka, langsung duduk. Tapi kalau dia sudah lurus, sekali ada yang negur subhanallah, jangan duduk. Tapi imam justru harus ngasih tahu makmum untuk bangun. Masalahnya maaf kan, terkadang imam yang gak paham, makmumnya gak paham. Imamnya bersikeras tetap diri, makmumnya tetap duduk. Ini juga salah dua-duanya kan. Makanya imam itu harus kefakihan, memiliki fikih. Artinya imam tahu kapan waktunya kalau salah diingatkan harus kembali. Dan kapan waktunya ketika dia salah diingatkan jangan kembali. Ketika dia lupa tasyahud awal dan dia sudah misalnya Allahu Akbar, sudah diri lagi nih Pak. Ada yang ingatin subhanallah, subhanallah. Jangan dihiraukan. Tidak boleh ini hukumnya. Cukup lanjutkan, dia harus ngasih isyarat. Kalau makmumnya bersikeras duduk, kasih isyarat untuk diri. Nanti pas di akhir sholat, sujud sahwi. Sujud 2 kali. Itu fungsinya untuk menambal. Inilah contoh kefakihan fikih yang harus dimiliki seorang imam. Makanya imam itu ada kriterianya. Pertama tadi masalah Al-Quran. Yang kedua masalah sunnahnya. Sunnah itu berkaitan khususnya masalah fikih sholat. Kemudian setelah itu kalau sama Pak, ada 2 orang bacaannya sama. Pokoknya Al-Qurannya bagus. Sunnahnya juga masalah fikih sholatnya bagus. Poin yang ketiga adalah siapa yang lebih dulu dalam Islam. Kalau dua-duanya mu'alaf misalnya. Siapa yang lebih dulu masuk Islam. Kalau dua-duanya dari kecil sudah Islam, siapa yang lebih dulu hijrah? Ya. Hijrah itu kan bisa dijadikan yang mendalami Islam duluan siapa. Kalau sama dua-duanya, ya udah baru yang terakhir siapa yang lebih tua. Karena Islam menghormati orang yang lebih tua. Cuman kan masalahnya praktek di kita ini salah Pak. Kita ini yang tua duluan langsung. Padahal kalau di kriteria ini, umur itu kriteria terakhir umur tuh. Tapi maaf di kita ini dibalikan umur dulu. Ya. Pokoknya selama yang tua masih hidup, yang muda belum bisa maju. Ya gitu kan. Ya ini kan sebenarnya harus kita luruskan juga ya. Bukan kita yang muda mau maju, enggak. Kita menghormati orang yang lebih tua. Cuman maksudnya ya biar masjid ini makmur juga ya. Kalau yang muda ini diberikan kesempatan seperti itu ya. Artinya sebenarnya Pak yang masalah ilmu itu kan kita tidak mesti yang tua itu lebih berilmu. Karena dalam kitab tafsir Alusi dikatakan qad yujadul ilmu fil mafdul ma la yujadu fil fadil. Yang artinya terkadang ada ilmu yang dimiliki oleh junior, yang senior pun tapi nggak punya. Ya mungkin bahasa kitanya, terkadang ada ilmu yang dimiliki oleh anak muda dan orang tua nggak memilikinya. Ya. Artinya kita sebenarnya dalam masalah ilmu harus berlapang dada Pak, harus legowo, bahwa kita jangan kekeh, tidak mesti orang yang tua itu berilmu. Tapi yang muda juga harus tahu adab, ya. Jangan mentang-mentang lulusan Timur Tengah datang ke sini petentang penenteng langsung pengen maju, gitu. Ya ini juga nggak beradab, ya. Artinya disinilah perlu yang namanya ya hubungan yang bagus Pak antara orang tua dan muda.
Makanya sebenarnya Pak, umat Islam ini ya tidak akan berjalan kecuali jika dua poin ini berjalan. Layaknya seorang burung, seekor burung ini tidak akan bisa terbang kecuali dengan dua sayap. Burung kalau satu sayapnya sakit, ini susah untuk terbang. Harus dua sayapnya sinkron, sehat. Begitu juga kita, masyarakat kita. Ini akan maju ke depan kalau dua poin ini sinkron. Dua sayap ini benar-benar sehat. Apa itu Pak? Pertama, yaitu orang tua diambil dari pengalamannya. Pengalaman dan nasihat orang tua. Kalau anak muda dari semangatnya. Semangat dan kekuatan. Terkadang orang tua punya gagasan-gagasan ide. Ini masjid kayaknya gini-gini bagus. Untuk 10 tahun ke depan gini. Cuman karena terbentur, saya 10 tahun masih ada umur apa enggak? Jadi dia akhirnya enggak merealisasikan, enggak mau turun tangan gitu. Kenapa? Karena kayaknya saya enggak tahu masih hidup atau enggak. Yang muda semangat, tapi maaf terkadang enggak punya ilmu. Jadi modal semangat saja, enggak ada pengalaman. Sehingga kadang kandas di tengah jalan. Makanya dalam membina umat masjid misalnya ini, mari kita makmurkan masjid dengan memperhatikan dua poin ini. Semangat anak muda, kekuatan anak muda, plus dengan diimbangi pengalaman orang tua dan nasihat orang tua. Ya, kenapa? Karena anak muda punya semangat, tapi terkadang nggak banyak berpikir Pak, pikirannya nggak panjang. Kalau orang tua, insya Allah bijak. Ya, tapi terkadang punya gagasan, namun terkadang, aduh masih ada umur gak ya ke depan. Ya. Jadi kadang di sana juga mereka nggak bergerak. Karena apa? Punya gagasan, tapi mentok dengan masih ada umur gak untuk merealisasikan rencana saya 10 tahun ke depan. Nah ini di sini Pak, yang perlu kita perhatikan ya. Jadi nyambung ke fikih Pak, maaf Pak. Ya kita langsung lanjut lagi Pak. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Jadi tidak mesti kesalahan di imam itu kita katakan ini gak sah ya. Karena kesalahan dalam ilmu tajwid ada kesalahan nampak dan kesalahan tersembunyi. Nah, kesalahan tersembunyi tadi Pak. Ketika misalnya baca basmalahnya 2, mad adis sukunya 2, kemudian alhamdulillah 4. Ini kesalahan. Kita lanjutkan lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ta'awud kita ambil 6 bisa Pak ya. Kita ambil 6. Maka basmalah pun kita harus ambil 6. Ya, karena tadi aturannya kalau 6, 6. Ya. Kita sekalian latihan Pak. Bismillah ya. Sinnya biasa Pak, jangan sampai terdengar ya. Jangan sampai bisa ya. Bis ya, jangan sampai bismillah karena sin bukan huruf qalqalah. Kalau Bapak baca ada pantulan ini artinya hukumnya ini huruf qalqalah. Padahal qalqalah itu hurufnya cuma 5. Yang disingkat baju di toko ya. Singkatannya baju di toko. Jadi sin bukan qalqalah. Jadi sin jangan ada bacaan bismillah walaupun kecil Pak. Usahakan bismillah. Bismillah, jangan bismillah. Coba Pak, bismillah. Nah, silakan dilatih nanti Pak. Kemudian bismillah hir. Nah, sama Pak. Ro-nya ini sebelumnya kasrah. Hir. Bismillahirrahmanir. Jangan niru. Salah Pak. Niru. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak. Rahim Pak ya, jangan rohim. Beda Pak. Rahim sama rohim ya. Rahim itu maha pengasih. Kalau rohim saya nggak tahu. Bikho. Tapi ruhom itu artinya keramik. Saya khawatirnya itu mananya keramik. Tapi artinya bahasa Arab Pak. Bahasa Arab jangankan huruf. Harokat aja mananya berubah tadi Pak. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, apakah aku berlindung? La a'budu ma ta'budun. Saya tidak beribadah apa yang kalian sembah. Kalau Bapak bacanya panjang. La a'budu ma ta'budun. Tapi kalau Bapak bacanya pendek. La a'budu ma ta'budun. Maknanya berubah Pak 180 derajat. Sungguh saya akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah ini bahaya kan? Akidah. Sama seperti kalimat tauhid. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita bacanya la ilaha illallah sungguh ada Tuhan selain Allah. Ini bahaya sebenarnya ya. Sebenarnya bahaya ya. Makanya kita juga nggak bisa menyepelekan bahasa Arab.
Artinya kita nggak apa-apa mungkin nggak baca bahasa Arab. Cuman kita perlu belajar tahsin Al-Quran. Guna jangan sampai yang seharusnya pendek dibaca panjang. Yang panjang jangan dibaca pendek. Kenapa? Karena ada beberapa huruf yang kalau harusnya pendek jadi panjang maknanya berubah fatal Pak. Kayak tadi. A'udzu artinya aku berlindung. Kalau a'udzu apakah aku berlindung? La a'budu saya tidak menyembah. La a'budu sungguh saya akan menyembah. Nah inilah pentingnya kita tahsin bareng-bareng ya. Bukan saya mengajari tapi kita sama-sama ya memperbaiki bacaan kita guna persiapan Ramadan Pak. Ya. Karena waktu Isa sudah hadir ya mudah-mudahan ya insya Allah kita lanjutkan di pekan ke depan Pak. Mudah-mudahan bulan Maret kita selesai dan masuk bulan April kita akan membahas tentang fikih puasa Pak. Supaya kita masuk bulan Ramadan nggak ada lagi kebingungan. Ini batal nggak Ustaz? Nggak ada kayak gitu Pak. Masalahnya di masyarakat kita ya masih banyak permasalahan yang perlu kita ini Pak bahas Pak. Sepele saja ya Pak ya. Seperti maaf masalah kentut dalam air itu kan batal enggak? Enggak ya. Ini kan kenapa kita ulang-ulang? Karena masih ada yang memahami seperti itu ya. Insya Allah kita akan bahas itu di bulan April. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.